Bartolomevo Channel hadir dalam edisi renungan harian dan akan hadir setiap pagi pada jam 5 subuh untuk menyampaikan firman Tuhan dari renungan harian Toraya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin mendengarkan firman Tuhan, dapat subscribe channel ini agar Bapak Ibu saudara-saudara tidak ketinggalan renungan harian Toraya yang disajikan di Bartolomevo Channel. Bartolomevo Channel, jangan lupa subscribe. Renungan harian Toraya Jumat 22 September tahun 2023. Sebelum membaca firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimungkinkan untuk menyampaikannya dan mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini dari Bilangan 11 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Firman Tuhan, pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengar, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menaik tempat itu Tabirah, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita harus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungkutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Demikian firman Tuhan. Diberikan tema bersungut-sungut. Bahasa Toraya mengatakan mak nuku-nuku. Saudara-saudara, perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Israel pastilah sangat melelahkan. Dengan demikian pasti mempengaruhi mental mereka. Emosi kadang tidak terkontrol walau hanya masalah sepele. Kesabaran makin menipis, bahkan kadang ingin melawan pemimpinnya. Belum lagi kebutuhan makan dan minum ketika sudah mulai lapar dan haus. Sementara mereka berada di wilayah padang gurun yang begitu sulit untuk mendapatkan makanan dan air. Hal itulah yang memicu munculnya protes keras terhadap Musa, apalagi ketika mereka menuntut makanan yang lain seperti daging yang tidak pernah lagi dinikmati selama dalam perjalanan. Manna dari Tuhan sudah dianggap membosankan, lalu dibandingkan dengan makanan Buddha di Mesir. Awalnya ketika Tuhan memberikan manna untuk dimakan, mereka semua senang. Tuhan sangat memperhatikan mereka dan menyiapkan makanan pada waktunya. Namun setelah berlangsung beberapa lama, mereka menjadi bosan dan akhirnya bersungut-sungut. Protes kepada Musa sama dengan protes kepada Tuhan sang pemberi manna itu. Akibat dari sungut-sungut itu Tuhan menjadi murka mendengarnya. Lalu didatangkannya lah nyala api yang merajalela di sekitar tempat perkemahan mereka. Lelah dan jenuh adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang karena memang itulah realitas keterbatasan kita sebagai manusia. Namun keluhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Ingatlah, sesungguhnya Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Karena itu mari menjalani kehidupan ini dalam ketaatan kepada firman-Nya dan tetap hidup dalam pengharapan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah,
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikianlah firman Tuhan dari Yesaya 40 ayat 29. Amin firman Tuhan. Lupa subscribe. Oke. Tolumevo channel. Tolumevo channel, jangan lupa subscribe.